yang diduga bahwa ditembak dari dalam mobil. Perkembangannya sudah seperti apa? Terus informasi yang berkembang di lapangan apakah itu benar atau tidak? Baik, terima kasih untuk kesempatan di siang hari ini. Saya bersama dengan seluruh Forkopimda yang hadir dalam pertemuan membicarakan tindak lanjut daripada kejadian kemarin yang ada di Kabupaten Sulawesi Selatan ini. Dapat kami informasikan bahwa secara cepat dan tepat dari pihak keamanan sudah memberikan pelayanan langsung di lapangan dengan mendatangi tempat kejadian, bahkan sekaligus melakukan pengamanan di wilayah Kabupaten Sulawesi Selatan. Dan hasil yang didapatkan sampai saat ini sudah ditemui beberapa titik terang yang bisa dijadikan sebagai satu tanda bahwa pelaku sudah dapat diteliti lebih lanjut ke depan dengan telah menahan kendaraan yang digunakan oleh pelaku, sehingga tindak lanjut daripada pihak keamanan baik dari kepolisian maupun dari pihak TNI di Kabupaten Sulawesi Selatan ini begitu cepat, dan hasilnya nanti akan disampaikan kepada seluruh masyarakat. Yang pasti bahwa hal ini diharapkan masyarakat tidak cepat terprovokasi dari berita-berita yang ada di medsos bahwa ada siaga satu dan lain sebagainya, lain, tapi yang ada masalah yang ada di Kabupaten Sulawesi Selatan dengan terjadinya peristiwa kemarin. Dan hal ini sudah ditangani secara kondusif dan nanti akan dilanjutkan dalam pemeriksaan lebih lanjut. Nanti Kapolres akan memberikan penjelasan secara detail, tapi sebagai pemerintah Kabupaten Sulawesi Selatan, wakil Bupati yang saat ini sedang tugas di Jakarta, saya mengharapkan dukungan semua masyarakat untuk tetap menjaga wilayah kita ini tetap aman, kondusif, tidak cepat terprovokasi atau menanggapi hal-hal yang di luar sepengetahuan pengamanan dalam hal berita-berita yang kita baca lewat medsos maupun pemberitaan lewat mulut ke mulut. Dengarkan penjelasan daripada pihak keamanan juga pemerintah. Dan satu harapan pemerintah daerah bahwa situasi yang sudah kondusif sampai saat ini kita biarkan terus, hingga baik keluarga yang saat ini dalam duka cita yang dalam meyakini bahwa pihak keamanan akan menelusuri sehingga apa yang diharapkan pelaku itu bisa diangkat dan bisa lebih jelas agar permasalahan terjadinya penembakan tersebut. Sekali lagi harapan pemerintah, situasi yang sudah kondusif ini mari kita jaga bersama. Tugas pemerintah dan masyarakat terus kita pelihara kebersamaannya dalam menjaga keamanan wilayah kita ini. Berita-berita yang ada jangan cepat diterima dan diartikan yang lain daripada apa kenyataan yang ada di lapangan. Juga pemerintah juga sudah berusaha bekerja sama dengan masyarakat yang ada di tempat Polres Bari dalam hal ini untuk tetap bersama-sama mengurusi keluarga dalam persiapan pemakaman sebagaimana mestinya. Dan juga menjadi harapan masyarakat bahwa permasalahan ini akan lebih cepat ditangani oleh pihak keamanan, dan yang utama bahwa kesiapan pemerintah menjaga wilayah ini bersama dengan tugas keamanan tetap kita
laksanakan dengan baik dan diharapkan bisa masyarakat percayakan keseluruhannya kepada pihak keamanan. Itu penjelasan lebih lanjut mengenai situasi yang berkembang. Sampai dengan hari ini akan diberikan penjelasan oleh Pak Kapolri. Nah, untuk peran sendiri dari Pemda kepada keluarga korban seperti apa? Tidak ada santunan atau bantuan-bantuan lain? Ya, yang utama kita harus mengurusi dulu yang korban dan sesuai dengan permohonan dan harapan daripada keluarga nanti saatnya dimakamkan, pemerintah juga bisa bersama-sama turut membantu keluarga yang hirup dan dukanya. Saya kira itu. Sudah. Iya. Terkait kasus yang beredar sekarang, penanganan seperti apa dan pelakunya sudah seperti apa? Apakah sudah ada inisialnya atau indikasi siapa pelakunya dan mobilnya seperti apa? Apakah itu mobil rental atau itu mobil pribadi yang dia gunakan? Baik, teman-teman, jadi begini, sedikit banyak kan sudah dapat informasi yang beredar. Saat ini kenapa saya hadir bersama Pak Wakil Bupati petunjuk Pak Bupati, Pak Dandim. Intinya kami hadir di sini kita ingin menegaskan kepada masyarakat bahwa sampai dengan saat ini situasi kondusif, ya. Lalu lintas kegiatan aktivitas bermasyarakat masih berjalan aman dan lancar, ya. Dan ini perlu peran serta dari semua pihak, sehingga di sini kami hadir dan kami mohon dukungan dari masyarakat, tetap kita sama-sama jaga Kamtimas di wilayah kita ini. Yang kedua terkait kasus yang terjadi di Orasbari ini depan SMA 1 yang diduga adanya penembakan yang mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia. Saat ini kami sedang menangani, ya. Dari informasi yang kami dapat dari keterangan saksi yang kebetulan istri daripada korban dengan ciri-ciri kendaraan tersebut, ya alhamdulillah kami sudah mendapatkan mobil tersebut. Memang pada saat itu kita dapat di daerah Manokwari, Arfai. Namun untuk pelakunya ternyata sudah keluar atau kabur dari mobil tersebut. Dan saat ini tim gabungan baik dari Polres Manokwari Selatan, dari Polres Manokwari maupun dari Jatanras Krim Polda Papua Barat sedang melakukan pengejaran. Ya. Nah, untuk mobil saya tegaskan kembali sudah diamankan dan statusnya memang mobil rental. Ya. Saat ini untuk para pelaku kami sudah mengantongi, ya, nama-namanya mereka, inisial mereka, bahkan foto-fotonya mereka kami sudah ada. Namun belum kami bisa ekspos. Ini terkait dengan kegiatan penyelidikan kami di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap yang diduga tersangka ini. Jadi berapa orang proyektil yang digunakan penembakan ini apa? Terkait masalah proyektil, kami sama-sama masih menunggu dari hasil otopsi yang dilakukan saat ini di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi mari teman-teman bersabar, kita tunggu hasil otopsi, ya, untuk proyektil apa dan sebagainya. Nah, terkait ini betul penembakan atau tidak, atau ada proyektil atau tidak, kita nanti sama-sama menunggu dari hasil visum dan otopsi yang saat ini sedang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara. Tapi bisa dipastikan bahwa kejadian ini kejadian penembakan? Nanti kita lihat dari hasil otopsi apa ini memang penembakan atau tidak. Tapi sementara kami diduga penembakan, ya, diduga. Jadi bukan penembakan, tidak. Kami bicara berdasarkan alat bukti, saksi dan sebagainya. Saat ini adalah kami diduga adalah penembakan. Oke, teman-teman. Jadi jangan salah pemberitaan nanti. Ya, ada informasi soal penemuan selongsong peluru. Apakah itu benar? Nanti ini saat ini lagi diselidiki, ya, Ya. diselidiki sama tim gabungan juga yang saat ini ada di Manokwari, yang saat ini dalam proses penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku. Ada berapa nama Bapak? Kurang lebih yang kami dapatkan saat ini masih 5, ya. 5 untuk inisialnya X, Y, Z dan sebagainya. Nah, begitu. Tidak bisa saya sebutkan inisial begini, nanti takutnya ada spekulasi, ya. Ini yang penting teman-teman tahu. Tapi yang jelas nama dan para pelaku atau foto dari pelaku ini sudah ada di tangan kami. Dan saat ini teman-teman kami dari Polres Mansel maupun dari Polresta Manokwari dan Polda lagi berusaha dan berupaya. Pelakunya diperkira masih di Manokwari atau? Sementara masih. Untuk pelaku penembakan ini apakah merupakan warga Mansel atau orang di luar dari Nanti Kabupaten setelah Mansel? kita pastikan warga Mansel atau tidak. Nah, saat ini yang jelas kita sudah dapat datanya.
Tapi Bapak, misalnya datanya sudah ada, identifikasinya sudah ada, itu kan pasti ada alamatnya ya, pada Iya. pelakunya. Alamatnya. Nah, sama ini kami bisa kami sampaikan nanti setelah kami melakukan penangkapan kami bisa sampaikan ya untuk lebih jelasnya karena ini terkait dengan proses penyelidikan kami di lapangan. Jadi tidak, mohon maaf bukan kami tidak bisa buka-bukaan, tapi ini karena kami dalam proses penyelidikan ini. Termasuk motifnya juga masih. Motifnya tetap masih kami dalami. Jadi ini lagi terkait motif. Saya sampaikan juga ke teman-teman media dan bisa disampaikan kepada masyarakat. Kita tidak usah berspekulasi. Ya, ini motifnya begini Pak, ini motifnya begitu Pak. Nah, kalau kami dari kepolisian berdasarkan pemeriksaan dan saat ini lagi didalami. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Wakil Bupati tadi ada berita-berita atau isu-isu yang terkait hoax dan sebagainya, jangan ditanggapi. Ya. Dan saya minta tolong ke teman-teman media, segala sesuatu informasi terkait case yang kami atau kasus yang kami tangani ini silakan bertanya kepada pihak polisian dan percayakan kami lagi semaksimal mungkin berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengungkap kasus ini. Ada keyakinan dari kepolisian bahwa sampai malam sudah ada penangkapan karena kita sudah pegang. Yang jelas saat ini masih dilakukan pengejaran dengan data yang kami dapat, ya namanya sampai malam atau segala macamnya itu tidak bisa kita prediksi, ya karena akan berpindah-pindah. Ya. Tapi tetap kami berusaha dan kami tidak sendiri, kami didukung oleh Polresta Manokwari dan jajaran Krim Jatantras Polda Papua Barat. Termasuk juga dengan pihak-pihak misalnya maskapai, dengan pelabuhan. Nah, itu sudah langsung kita sudah koordinasi ke Polresta Manokwari dan Polda Papua Barat. Jadi otomatis tempat-tempat yang diduga akan dilakukan pelarian dari wilayah Manokwari ini, saya rasa sudah dilakukan oleh langkah-langkah tersebut sudah dilakukan oleh baik Polresta maupun Polda Papua Barat. Pak Kapolres izin ini ada dugaan pelanggaran terhadap undang-undang darurat. Apa tindakan kepolisian selanjutnya? Dan ini pertanyaan yang sama kepada Pak Dandim soal penertiban kepemilikan senjata api. Nah, ini kan masih terkait di luar case ya. Nanti kita bicara lebih lanjut kalau masalah itu ya, terkait undang-undang darurat tersebut. Nah, biar kita konsen dulu dengan permasalahan kasus yang saat ini terjadi, ya. Walaupun memang ada berkaitan ya, tapi kita konsen dulu. Jadi tidak melebar dulu ya, Pak. Iya. Pertanyaannya, tapi yang jelas harapan saya dan harapan Pak Wakil Bupati, Dandim dan mungkin seluruh masyarakat Manokwari Selatan sini, kita sama-sama tetap menjaga kondusivitas kegiatan aktivitas masyarakat di wilayah kita. Itu sangat penting. Pertanyaan terakhir Pak Kapolres, ini ada ketegasan dari Polres Manokwari supaya kasus ini tidak ada penyelesaian secara adat ya, ini ditindaklanjuti dengan hukum positif. Yang jelas kasus ini sudah kita laporkan ke Polda dan kami di backup penuh sama Polda Papua Barat. Sebelum saya kesini saya sudah komunikasi sama Pak Direktur Kriminal Umum juga dan perintahnya tegas dari Bapak Kapolda, tangkap dan proses. Tangkap dan proses. Ya. Terima kasih. Pak Dhani mungkin untuk tambah Manokwari Selatan pasca kejadian penembakan. Baik, terima kasih rekan-rekan atas kesempatan buat saya selaku Dhani Mansal. Nah, yang pertama saya ataupun mewakili kita semuanya mengucapkan turut berduka cita yang mendalam terhadap keluarga korban sehingga atas kejadian kemarin. Kemudian yang berikutnya saya berpesan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif di Mansel ini dengan baik karena kejadian-kejadian kemarin ini sudah banyak yang memanfaatkan ya. Dalam hal ini mungkin rekan-rekan sudah tahu ada beberapa berita-berita hoax kesana kesini yang sangat meresahkan sehingga saya berpesan untuk sumber informasi yang akurat dari pihak kepolisian ataupun pemerintah sehingga jangan sampai percaya dengan berita-berita yang berkembang di media sosial atau media yang kurang terpercaya. Itu yang kedua. Yang selanjutnya mungkin saya berpesan kepada rekan-rekan ataupun masyarakat di luar apabila terdapat memiliki informasi terkait kejadian ini, sampaikan, laporkan ke pihak kepolisian baik itu Polsek ataupun Polres sehingga bisa ditindaklanjuti. Sebagai contoh terkait mungkin ada yang punya informasi kondisi pelaku yang ada atau informasi yang berkembang di sekitarnya, laporkan ke pihak kepolisian. Kodim juga menyiapkan personil Pak jika sewaktu-waktu ada terjadi pergerakan massa untuk melakukan aksi demonstrasi. Terima kasih. Kami dari Kodim sendiri mulai dari tadi malam kami backup sepenuhnya pihak kepolisian, mulai dari kami menurunkan anggota Babinsa, kemudian tim unit intel kami untuk turun ke lapangan, kemudian kami juga sudah melaporkan kejadian ini kepada Kodam dalam hal ini melalui Asintel Kodam.
Babinsa sendiri disiagakan di masing-masing kampung untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, Pak. Betul. Saya perintahkan mulai tadi malam untuk Babinsa khususnya yang ada di Wonosbari ini untuk standby, kemudian merapat ke pihak keluarga untuk mendinginkan situasi agar tetap kondusif. Siap. Terima kasih, Pak Dandim.